tidak ada desain Andi Sudirman untuk menciptakan kota kosong. Karena kan sudah disampaikan kemarin bahwa andalan hati ini ingin ada lawan. Dalam tanda kutip cari lawan. Isu kota kosong yang sebenarnya buat kita hantu gitu. Kenapa hantu? Tidak ada yang mendesain kota kosong, tidak ada yang mengelola kota kosong, tapi itu menjadi berita yang digambarkan bahwa sudah hampir pasti kota kosong dan seterusnya. Dan saya pikir tidak ada kandidat lain yang seperti mereka berdua. Iya. Tidak ada. Coba siapa yang seperti mereka berdua? Coba sebut nama lah. Siapa kira-kira yang sama seperti mereka berdua? Punya infrastruktur sampai ke bawah, gitu. Punya pengalaman untuk menang. Gitu. Mereka sudah melakukan. Ibu Padma peraih suara tertinggi di Dapil 1. Betul ya. Tiba-tiba masuk ya. Terus masuk peraih tertinggi di Dapil 3. Oke. Kami ingin mereka memilih manusia, gitu. Memilih orang gitu ya, di pilkada. Andalan hati menginginkan tidak ada cerita begal-begal dan sebagainya. Iya. Tidak ada urusan dengan begal-begal, partainya dibegal dan sebagainya, tidak ada. Sehingga kita memang sangat berharap, bahkan mengupayakan sebisa mungkin ada lawan. Muhammad Ramli Rahim, selamat datang Kak di podcast Politik. Terima kasih sudah diundang. Ini jubir presiden, setelah presiden kembali lagi ke Sulsel, dan sekali muncul di media, ngeri-ngeri juga ini barang. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Dan nama kita ini dalam 2 hari terakhir ini menjadi banyak perbincangan. Trending topik di Sulsel. Makanya kalau di keywordnya Muhammad Ramli Rahim ini, wah, langsung merubah semua isu-isu yang ada di Pilgub. Dan saya ingin tanya Kak, setelah jadi jubir di Pilpres, kemudian jadi jubir di ISS, apa yang membuat Anda bisa menjadi jubir di ISS? Kemarin kan jubir di Anies itu awalnya dari relawan ya. Iya. Jadi interaksi kita secara nasional, kemudian mungkin buat teman-teman di Timnas bisa mewakili Timnas gitu di luar. Iya. Jubir itu kan wajahnya tim kan. Iya. Jadi apa yang terjadi di tim itu yang tersampaikan ke publik lewat juru bicara. Iya. Nah, di tim andalan mungkin juga teman-teman di tim andalan, karena kan sebenarnya saya dengan Andi Sudirman ya bukan hal baru ya, sudah lama berinteraksi dengan beliau. Di kampus beliau junior saya, kemudian selama gubernur juga saya ketua Ikatan Guru Indonesia, jadi interaksi dengan beliau cukup panjang gitu. Iya. Jadi itulah mungkin yang membuat beliau meminta saya untuk menjadi juru bicara. Ada memang keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk jadi juru bicara. Misalnya harus punya kemampuan menulis dan membaca. Iya. Kemudian berbicara sama baiknya. Ada orang yang jago bicara tapi begitu menulis susah. Wah. Ada orang yang kalau nulis jago sekali, tapi begitu bicara tidak seperti kalau dia menulis. Gitu. Iya. Kemudian ada orang yang jago menulis, jago bicara, tapi bacaannya tidak begitu baik. Gitu. Iya. Nah, ini yang jadi keterampilan khusus sebenarnya yang harus dimiliki seorang juru bicara. Nah, juru bicara karena yang seperti etalase ya, yang kelihatan dari luar adalah juru bicara, maka segala hal yang terjadi di tim ya harus dipahami, harus dimengerti oleh juru bicara. Makanya juru bicara ini menurut saya sesuatu yang tidak bisa ujuk-ujuk jadi juru bicara. Iya, harus ada pengalaman jam terbang juga. Paling tidak ada pengalaman panjang kemudian bisa jadi juru bicara. Berarti kita ini selain punya pengalaman, kan tidak gampang juga jadi jubir skala nasional ya kemarin di Pilpres apapun itu. Tetapi kan kembali ke Sulsel ini punya pengaruh juga dan mungkin juga menjadi referensi bagi anak-anak muda yang ingin menjadi jubir ya. Jadi di jubir juga, jadi orang masuk jubir juga belum tentu bisa tampil. Iya. Jadi misalnya
ada 20 atau 30 jubir. Kan tidak semua juga bisa tampil. Iya, iya. Jadi jubir itu sebenarnya kadang-kadang bisa face to face sama lawannya. Iya, iya. Jadi kalau si ini di sebelah, maka di sebelah sini si ini gitu. Ya sama kalau sepak bola misalnya. Iya, iya. Kalau di sebelah tidak ada Ronaldo, yang ini yang diturunkan gitu. Kalau di sebelah ada Messi, berarti yang ini turun. Oh. Ya dalam dunia politik, jubir posisinya di situ. Berarti ada juga momen dia kapan dia muncul. Oh ya, jadi seperti kemarin misalnya saya kasih contoh ya, timnya Prabowo. Timnya Prabowo itu sangat khas karena ada dua orang yang sangat menonjol, Habibur Rahman dengan Dhanil Simanjuntak. Iya, iya. Nah, kapan Dhanil diturunkan, kapan Habibur Rahman diturunkan, itu mereka bisa ngatur. Kalau di sebelah di timnya Anies siapa yang turun sini gitu. Iya, iya, iya. Kalau di timnya Ganjar turun si A, maka si ini yang didorong. Jadi ya memang seperti itulah pola di pola komunikasi antar kandidat. Iya, iya. Berarti bahwa permainan jubir bukan langsung ujuk-ujuk ya sudah kau mewakili bicara. Oh, iya. Ada juga strategi Iya. yang tentunya menjadi khas. Tetapi kan terbukti. Sekali muncul bersama teman-teman media, sampai hari ini pun isu yang dikeluarkan seorang jubir ini masih istilahnya kalau media masih digoreng-goreng ini barang. Iya, jadi kemarin kan memang jadi trending karena isu kotak kosong terlalu mendominasi perbincangan. Nah, itu dia. Gitu ya. Isu kotak kosong yang sebenarnya buat kita hantu gitu. Kenapa hantu? Tidak ada yang mendesain kotak kosong, tidak ada yang mengelola kotak kosong, tapi itu menjadi berita yang digambarkan bahwa sudah hampir pasti kotak kosong dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat ya, Andi Sudirman ini kan yang pertama dari sisi survei, saya kira tidak ada partai yang mau kalah dalam pertarungan. Betul. Sehingga ketika surveinya di Sudirman ini sudah di atas 50%, ya, maka orang akan pikir-pikir memilih calon lain. Itu yang pertama. Karena semua partai ingin menang. Sebuah partai ingin menang. Karena ini menjadi kebanggaan partai juga. Politik itu tidak ada gunanya kalau kita tidak menang. Iya, iya, oke. Iya. Jadi sama misalnya, politik itu ingin kesejahteraan. Tidak mungkin dia bisa menciptakan kesejahteraan kalau dia tidak menang. Iya. Maka kuncinya kemenangan. Kalau dia ingin menyampaikan sesuatu ke gubernur terpilih, kalau dia bagian dari kemenangan itu, dia bisa menyampaikan. Tapi kalau dia tidak menjadi bagian dari kemenangan itu, sulit dia menyampaikan apapun ke gubernur terpilih. Mungkin kecuali kalau dia menjadi oposisi ya. Iya, Tapi iya. kan oposisi di level daerah itu agak sulit gitu. Sulit kalau. Ya, oposisi di level nasional boleh. Tapi kalau oposisi di level daerah agak sulit. Kecil, sangat kecil ya, Iya. Berartinya impornya kecil. bahwa selama ini bergulir kotak kosong, sebenarnya tidak ada niat sedikit pun Andi Sudirman Sulaiman mendesain yang namanya kotak kosong. Saya lanjutkan. Yang pertama soal elektabilitas. Di survei, hampir semua survei Andi Sudirman sekarang ya. Iya. Sekarang posisinya paling tinggi. Bahkan kemarin IP itu sudah di atas 50%. 50%. Yang kedua, soal potensi untuk mengkapitalisasi elektabilitas untuk menjadi kemenangan. Andi Sudirman dengan Ibu Padma punya itu, gitu. Ya. Artinya kebutuhan logistik yang dibutuhkan untuk pilkada itu kan kebutuhan logistik sangat dibutuhkan. Betul. Jadi pembiayaan saksi. Jadi jangan bicara money politik, gitu ya. Pembiayaan saksi, biaya sosialisasi dan sebagainya. Itu nilainya miliaran, gitu. Sangat besar nilainya. Sehingga kalau kandidat tidak punya kapital yang cukup untuk mengelola itu akan kewalahan. Dan saya merasakan itu di Pilpres. Jadi kemarin tim Anies sampai saksi tidak bisa bayar, itu kan bagian dari proses kekalahan. Jadi saya menjadi penanggung jawab kemarin itu di wilayah Papua. 6 provinsi di Papua saya bertanggung jawab. Tidak ada dana untuk membayar saksi. Sehingga itu menjadi salah satu faktor kegagalan. Nah, hampir semua partai yakin kalau Andi Sudirman dengan Ibu Padma bisa menyelesaikan itu. Kemudian urusan sosialisasi dan sebagainya. Tunggu Kak. Artinya kita satu-satu dulu. Ya. Pertama bahwa tidak ada desain Andi Sudirman untuk menciptakan kotak kosong. Karena kan sudah disampaikan kemarin bahwa andalan hati ini ingin ada lawan. Dalam tanda kutip cari lawan. Cari lawan. Cari lawan. Iya kan? Ya. Dan sudah tadi dijelaskan bahwa
ya kemungkinan kecilnya partai yang ingin merapat. Jangan ditanyakan ke timnya, tapi tanyakan ke partai, mungkin begitu ya Kak? Iya, tapi kan begini. Kalaupun semua partai mau bergabung gitu ya, ke Andi Sudirman, karena Andi Sudirman juga belum tentu mau terima semuanya, gitu ya. Nah, dalam posisi itu sebenarnya Andi Sudirman dengan Ibu Fatma ini dalam tanda kutip memberikan kesempatan kepada yang lain untuk maju. Oh, iya ya. Memberikan kesempatan. Jadi kemarin seperti P3 ya. rekomendasi P3 yang Iya. ribut-ribut itu ya, rekomendasi P3. Itu sebenarnya sudah mau diserahkan ke tim Andi Sudirman yang mau menerima itu, namanya Pak Anso ya, Pak Ansari Muin. Itu sudah mau diserahkan, tapi karena memang pikirannya kita tidak mau kotak kosong, mau ada lawan, maka ditangguhkan. Bukan menolak P3 sebenarnya, tapi menangguhkan. Siapa tahu dengan mengambil P3 jadi kotak kosong, maka kita tangguhkan dulu. Karena kita tidak mau kotak kosong. Ya biarlah yang lain mengambil itu. Jadi kalau kemudian di luar muncul pemberitaan bahwa P3 belum pernah mengeluarkan rekomendasi itu, betul, saya malah membenarkan itu. Kenapa? Karena tidak keluar. Iya, iya. Ya bagaimana caranya bisa keluar kalau tidak ada yang ambil, kan? Betul, iya, iya. Di situ posisi. Nah, yang kedua, bicara soal tadi, menyambung tadi soal saksi semua, kan banyak juga soal dibayar partai, kan banyak yang bicara soal itu. Menurut Anda seperti apa yang sebenarnya yang terjadi? Berarti itu bukan untuk dibayar ya, tapi kos untuk saksi, untuk apa semua, kan banyak juga yang seperti itu. Saya pengalaman di Pilpres dan Pilkada ya. Jadi partai politik ini kan juga karakternya berbeda-beda. Ada partai yang memang menerapkan mahar. Tapi mahar itu mereka gunakan nanti sebagai operasional. Iya. Gitu ya. Jadi misalnya mereka gunakan untuk kampanye A aja, kampanye B. Jadi mereka minta ke kandidat, tolong siapkan saya sekian. Tapi uang itu memang digunakan untuk mereka ketika ada kampanye. Iya. Misalnya ya, mereka bikin jalan santai, mereka bikin kampanye, kemudian melibatkan kandidat. Pada kegiatan itu tidak lagi minta sama kandidatnya, Betul. tapi mereka sudah kelola itu. Nah, kasihan juga itu partai. Kalau sudah dia yang memberikan kendaraan, kampanye dia lagi yang ngurusi, dia yang ngongkosi. Itu. Jadi karakteristik partai ini beda-beda. Ada juga partai misalnya memang mengumumkan bahwa kami tanpa mahar. Iya, terserah. Tapi proses kampanye biayai sendiri, gitu kan gitu. Kendaraannya dikasih, Oh iya. tapi kampanyenya kok biayai sendiri, kandidatnya yang biayai sendiri. Nah ada partai yang tidak mau terjadi itu, ada partai yang minta duluan. Kenapa minta duluan? Karena akan mereka gunakan untuk menjadi pergerakan pemenangan kandidatnya. Karena mereka mau menang. Kan tidak ada partai yang mau kalah kan? Iya. Ya kecuali kalau hanya sekedar jualan partai mungkin itu. Tapi kan hampir semua partai terlibat dalam proses kampanye. Jadi sebenarnya bahwa itu bukan money politik, itu cost politik yang dikeluarkan untuk proses itu. Berarti termasuk saksi-saksi juga sudah masuk di situ ya, Kak? Saksi-saksi calon yang tadi dijelaskan bahwa hancur juga partai kalau salah satunya itu. Jadi misalnya partai khawatir nanti calon ini tidak bisa membiayai saksi, maka dia minta di depan uang saksi itu, nanti pada saat saksinya mereka siapkan saksi, mereka biayai. Ya kan saksi sekarang harus dibiayai, tidak bisa tidak. Ya harus. Belum lagi di KPU bisa sampai tengah malam. Yang kasih makan siapa? Jadi ini kos politik yang memang harus ada di kontestasi politik setiap saat. Berarti memang kalau selama ini kita bicara soal uang misalnya, miliaran misalnya, ternyata itu sebenarnya adalah menjadi kos politik ya untuk kemenangan calonnya siapapun itu di mana. Karakteristik partai beda-beda. Ya, setiap partai berbeda-beda. Ada juga partai misalnya, kok tidak usah kasih saya uang, tapi jadikan kader saya sebagai wakilnya misalnya gitu ya. Iya. Tapi kan pada prosesnya mereka akan mengeluarkan uang. Kenapa? Karena wakil ini akan berkampanye kemana-mana. Pas uang juga mereka. Uang juga. Jadi sama saja sebenarnya. Ada yang di depan, ada yang di tengah-tengah perjalanan. Di belakang. Jadi semuanya jadi kos politik. Jadi jangan kita munafik lah bahwa ada yang diserahkan ke partai. Memang ada yang diserahkan ke partai. Tidak usah munafik, ini tidak. Kemudian
proses tawar-menawar. Ya, partai juga kalau punya elektabilitas bagus, ya mungkin dia tidak minta banyak. Karena dia juga berpikir, saya bisa bantu dia menang dengan uang kecil. Gitu. Tapi ada juga yang dimintai banyak. Kenapa? Karena dia pikir, ini hanya bisa menang kalau uang besar gitu. Gitu kan? Di situ, perbedaan-perbedaannya ada di situ sebenarnya. Nah, sebenarnya itu yang kemudian disampaikan bahwa selama ini kan kita selalu bicara mahar sekian. Ternyata setelah kita tahu bahwa itu sebenarnya kembali kemenangannya karena tidak ada yang partai yang ingin kalah ya pada prinsipnya di situ lah. Ada partai yang memang minta, dia perjelas bahwa dia minta, dia butuh sekian. Dan butuhnya itu nanti pada saat kampanye, pada saat proses pilkada, itu kelihatan apa mereka bekerjakan. Iya. Nah, itu yang banyak beredar sudah terjawab. Kita minum dulu, Kak. Santai-santai dulu. Jadi sebenarnya edukasi politik ini sangat penting memang, Kak. Nah, sebentar aja. Dan saya ingin tanya soal bagaimana sekarang persiapan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati menghadapi Pilgub ini. Saya kira dua-duanya sudah siap ya. Kenapa dua-duanya sudah siap? Karena Pak Andi Sudirman ini kan incumbent ya. Iya. Jadi infrastrukturnya memang sudah ada. Kemudian yang kedua, kemarin waktu Pilpres kan Andi Sudirman terlibat penuh di Pilpres. Jadi struktur timnya sudah ada. Jadi di struktur tim untuk Pilpres kemarin sudah ada beliau. Ibu Fatma jelas karena Nasdem di belakangnya beliau. Jaringan Partai Nasdem sampai ke bawah. Dan karena jaringan Partai Nasdem sudah ke bawah, kemarin mereka memenangkan Pileg 2024. Iya. Kursinya jauh dari yang lain kan gitu. 17, 14, 13. Jadi kita melihat bahwa dua-duanya sebenarnya sangat siap. Dan justru itulah yang dilihat oleh partai politik dan kemudian membuat partai politik ini memilih memprioritaskan Andi Sudirman dengan Haji Fatmawati. Iya, karena kesiapan. Dari segi infrastruktur mereka sampai di TPS, ya. Dua-duanya Andi Sudirman, Ibu Fatma seperti itu. Artinya bahwa jaringan-jaringan ASS juga itu sudah terbentuk sejak Pilpres ya. Karena mereka di Pilpres itu memang full power memenangkan Prabowo di Sulsel. Berarti jaringan itu kemudian di luar jaringan partai ya. Iya. Di luar jaringan partai. Jadi Andi Sudirman ini memang sudah punya jaringan sampai ke bawah di luar jaringan partai. Yang kemarin sukses memenangkan Pak Prabowo di Sulsel. Ibu Fatma punya jaringan partai yang sampai ke bawah. Yang sukses memenangkan Pileg 2024 dengan 17 kursi. Gitu. Jadi, itu saja sudah menjadi gambaran bahwa tidak ada pasangan calon di Sulsel yang punya infrastruktur seperti mereka berdua. Iya. Coba disebutkan siapa kandidat-kandidat yang muncul yang punya infrastruktur selengkap mereka berdua. Mungkin itu juga menjadi alasan partai ini banyak condong ke mereka. Oh iya. Itu pasti itu jadi alasan. Sekali lagi partai tidak mau kalah. Karena kalau kalah dia akan tersisih gitu. Mereka akan sulit menyampaikan aspirasi mereka untuk konstituen mereka kalau mereka kalah. Iya. Dan ke depan kecuali kalau seperti nasional ya ada pembagian kabinet dan sebagainya. Kalau provinsi kan tidak ada. Kecil ya kan. Kecil skopnya ya. Jadi dan ini juga kami sangat terima kasih hadir karena memang edukasi politik memang penting di situ. Dan sejauh ini Andi Sudirman Sulaiman ini dan Fatmawati bagaimana kedekatan mereka? Apakah harmonis atau seperti apa? Iya, sangat harmonis. Kan dua-duanya memang sudah berinteraksi panjang ya. Jadi Pak Andi Sudirman sudah jadi gubernur pada saat Ibu Haji Fatmawati jadi wakil wali kota. Jadi interaksi itu sudah berjalan. Yang kedua, Nasdem sebagai partai politik ya pasti banyak berinteraksi dengan gubernur. Gitu.
Jadi seperti Pak Sahar misalnya, wakil ketua DPR, Iya, sekretaris pasti Nasdem, konsolidasi. ya komunikasi dengan gubernur pasti terjadi. Jadi tidak ada yang berat sebenarnya di antara mereka berdua. Dan saya ketika terlibat dengan mereka, ya saya melihat bahwa memang mereka saling mendukung gitu. Sebagai wakil, Ibu Padma selalu menempatkan diri menutup ruang kosong. Jadi melihat timnya Pak Andi Sudirman, oh ini yang saya bisa support. Di sini ruang kosong, di situ terisi. Berarti artinya mereka ini saling melengkapi kekosongan. Ya memang jadi seperti itu. Berarti, dan saya pikir tidak ada kandidat lain yang seperti mereka berdua. iya. Tidak ada. Coba siapa yang seperti mereka berdua? Coba sebut nama lah. Siapa kira-kira yang sama seperti mereka berdua? Punya infrastruktur sampai ke bawah, gitu. Punya pengalaman untuk menang. Gitu. Mereka sudah melakukan. Ibu Padma peraih suara tertinggi di dapil 1. betul ya. Ya. Tiba-tiba masuk ya. Terus dimasuk peraih tertinggi di dapil 3. Jadi Nasdem ini punya infrastruktur yang sangat lengkap dua-duanya di 2 dapil ini. Di dapil 3 pun mereka kuat gitu. Mereka hanya kalah sama dapil 2 ya. Hanya kalah sama Gerindra dengan Golkar. Tapi kan Gerindra juga ya. Iya, dan ini kan dua-duanya juga gabung kan? Iya. Dengan Golkar juga gabung ke Andalan Hati. Jadi ya memang kalau semua partai kemudian punya minat besar masuk ke Andalan Hati, hal yang wajar, tidak perlu, Wajar lah. Tapi tidak betul perlu juga, Kak, diperdebatkan gitu. bahwa kalau kita mencermin suara kemarin di Pileg, Ya. tentunya kalau infrastruktur mereka ini sangat lengkap ya. Sulsel 1 misalnya Fatmawati menjadi pemenang, Iya. kemudian RMS, kemudian di Di dapil 2 kan ada Andi Amar di situ. iya peraih suara Peraih suara terbanyak. yang terbanyak juga di situ kan. Jadi sebenarnya 3 dapil ini di Pileg kemarin itu dikuasai mereka. Gerindra kan sudah jelas sudah selesai semua. Jadi wajar kemudian kalau partai politik sangat punya minat untuk gabung ke Andalan Hati. Tinggal apakah kandidat lain tidak punya daya tarik gitu kan. Jadi kandidat lain ini harus membangun daya tarik supaya partai-partai ini tertarik ke mereka. Saya kira bukan hanya sekedar soal uang ketertarikan itu, bukan. Iya. Kan itu yang kemarin banyak. Biar orang punya uang banyak, kalau tidak punya potensi menang, siapa juga yang mau gabung gitu. Ini karena orang melihat selama Andi Sudirman jadi gubernur, beliau lumayan sukses lah menurut saya, gitu ya. Meskipun hanya 2 tahun ya jadi gubernur, sebelumnya hanya jadi wakil. Kemudian Ibu Padma juga punya track record yang bagus. Ibu Padma sudah jadi anggota DPR RI sejak awal-awal reformasi gitu. Jadi saya kira ketertarikan partai sangat besar. Tapi andaikan misalnya Kak, ketertarikan, saya ingin tegaskan ya, ketertarikan partai semua ini kan pasti ingin menang. Andaikan misalnya, toh ternyata kota kosong yang pada akhirnya jalan, apakah ASS Fatma siap juga menghadapi atau punya potensi juga Untuk sekarang ini, kami ingin prinsip-prinsip demokrasi berjalan di Sulawesi Selatan. Oke. Kami ingin mereka memilih manusia, gitu. Memilih orang gitu ya, di pilkada. Andalan Hati menginginkan tidak ada cerita begal-begal dan sebagainya. Iya. Tidak ada urusan dengan begal-begal partainya dibegal dan sebagainya, tidak ada. Sehingga kita memang sangat berharap, bahkan mengupayakan sebisa mungkin ada lawan. Ya kalau dalam budaya Bugis Makassar itu hal biasa. Gitu. Iya. Yang mau berkelahi malah dibawakan tas satu tabarina gitu. Ini bercanda. Oh iya. Berarti Jadi memang kita ingin membangun budaya demokrasi yang baik sehingga Andalan Hati menghindari kota kosong. tapi kan kalau kita bicara soal hitung-hitungan politik, Ya. kalau lihat bagaimana infrastrukturnya, Kalau saya melihat hanya ada satu sisi yang mungkin ya kota kosong terjadi. Kalau ada partai yang abstain. Jadi partai ini tidak memberikan dukungan ke siapapun dan akhirnya ada calon yang tidak bisa melaju. Tapi saya kira potensinya kecil terjadi seperti itu.
Dan Andalan Hati sudah berkomitmen ingin punya lawan, gitu ya. Ingin punya lawan. Jadi tidak ada lagi isu soal kota kosong. Tidak ada. Kemarin kita sudah pertegas. Kalau kita mau kota kosong sudah selesai kemarin. Oh iya, dengan Selesai. yang gambar-gambar itu ya, Dengan rekomendasi. P3 bergabung ke Iya, situ, sudah iya, selesai. selesai. Sudah kota kosong. Selesai. Tapi kan kita mau bukan kota kosong. Dan kita pertegas bahwa kota kosong ini hanya cerita di luar sana. Iya, iya. Cerita yang dibuat orang. Bahwa tidak ada isu kota kosong di Andalan Hati. Nah, tentunya ini kan bukan terakhir, Kak. Ini edukasi. Kemungkinan akan ada ruang-ruang soal apa yang ingin dilakukan AS mungkin, kemudian program-programnya misalnya. Ini masih panjang sebenarnya. Ini hanya Sebenarnya ASS Andi Sudirman itu kan sudah punya pengalaman. Beliau incumbent kan. Iya, iya. Jadi sudah punya track record apa. Tapi memang tidak banyak terpublikasi. Sehingga tugas kami sebenarnya, saya termasuk sebagai jubir, tinggal mempublikasikan itu. Misalnya, tahun 2023, Andi Sudirman itu dengan programnya sukses mengalahkan Jakarta dinilai UTBK. Ya. Jadi di seluruh Indonesia, persentase kelulusan UTBK, ujian tulis masuk perguruan tinggi, Iya. itu Jakarta nomor 5, Sulsel nomor 6 di 2022. Di 2023, Sulsel nomor 5, Jakarta nomor 6 gitu. Dan persentasenya jauh meningkat. Kalau sisi persentase itu jumlah. Kalau sisi persentase, Sulsel itu paling tinggi di Indonesia. Cuman tidak ada yang mengkapitalisasi itu sebagai berita gitu. Iya, iya. Artinya di pendidikannya ya, Kak. Di pendidikan. Beliau sukses itu. Sukses Iya. luar biasa. Itu kan terbukti dengan sisi itu. diterimanya di. Iya. Kemudian pengelolaan keuangan daerah, ya. Orang cerita soal utang dan sebagainya. Jadi banyak daerah memang terjadi utang. Tetapi kan beliau dari sisi pengelolaan itu terus-menerus terima WTP. Wajar tanpa pengecualian. Berarti dari sisi pengelolaan keuangan beliau selesai. Iya, 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 betul, betul, betul. Ya, selesai. Berarti harusnya mungkin kita akan buat season selanjutnya ya, Kak. Iya. Jadi Siap. tentunya kami juga ini bukan terakhir kita podcast ini Kita pengenalan. bisa bahas misalnya apa yang sukses di sisi pendidikan, Iya, iya, iya. apa yang sukses di sisi kesehatan, Itu dia. apa yang sukses di yang lain-lain. Nah, kami juga mau di situ, Kak. Boleh. Ya. Artinya ini juga menjadi sejarah di Pilgub. Saya hanya merasa bahwa di orang Susi itu banyak yang cerdas dan terpublikasi. Jadi begini ceritanya nih di Sudirman. Terlalu banyak yang tertutup gitu. Jadi para ahli, para pengamat tertutup ini prestasi yang di Sudirman. Jangan Sehingga yang kelihatan adalah saya ingin lihat begini ya. Kalau ada dua bintang, satunya lebih terang daripada satunya. Maka yang dilihat orang itu yang terang sekali. Iya, iya. Ya tidak bisa dipungkiri ada bintang di sana, ada dua bintang di keluarga mereka. Iya, iya. Nah, bintangnya sama-sama terang. Tapi memang yang kakak jauh lebih terang karena kan levelnya di nasional. Iya, kan? iya, betul, betul, betul. Levelnya nasional. Jadi itulah yang kemudian orang menganggap Andi Sudirman ini tergantung Andi Amran Sulaiman. Padahal tidak. Iya sih. Beliau mengelola pemerintahan dengan kemampuannya sendiri. Jangan kita, kami juga media untuk mengakses informasi Andi Sudirman Sulaiman itu sangat susah. Iya. Makanya kan kemarin saya sempat protes juga. Tapi mungkin itu salah satunya kenapa saya yang ditunjuk jadi jubir ya. Iya, karena artinya kan kita mau edukasi politik. Iya, iya. Tentunya bahwa apa yang dilakukan selama ini punya juga prestasi yang harus mungkin disampaikan dan Bukan hanya punya, prestasinya di Sudirman itu banyak. iya, iya, iya. Selama jadi gubernur hanya 2 tahun, itu prestasi beliau banyak. Dan tentunya di pilkada serentak ini kita inginkan pilkada damai. Dan apa sih harapan kita untuk masyarakat Sulsel ini untuk pilkada serentak ini 2024? Kita berharap demokratisasi di Sulsel tetap berjalan, sehingga Andalan Hati itu berharap ada lawan. Demokrasi berjalan dengan baik. Yang kedua, kita berharap para pemilih itu bisa melihat rekam jejak masing-masing kandidat. Kemudian dari rekam jejak itu mereka bisa menentukan pilihan. Dan masyarakat sekarang bisa dengan terbuka mengakses banyak informasi terkait apapun. Kemudian kita berharap bahwa pemimpin yang terpilih betul-betul pemimpin yang bisa membawa Sulawesi Selatan lebih maju,
lebih terhormat, lebih dihargai, dan masyarakatnya sejahtera. Karena Sulsel ini kan punya rating yang tinggi secara nasional ya. Ya betul. Jadi di Indonesia Timur, mulai dari Kalimantan sampai ke timur, Sulsel ini dianggap sebagai epicentrum. Gitu. Makassar lah jadi epicentrum. Iya, iya. Jadi sehingga kita berharap bahwa kemajuan Makassar, kemajuan Sulawesi Selatan itu kemudian bisa diiringi kemajuan daerah-daerah lain. Yang ketiga, kita akan ada IKN yang berdekatan dengan kita, berdampingan. Berarti Sulsel menjadi penopang ya. Nah, pasti semua orang berharap Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah menjadi penopang IKN. Banyak hal yang butuh ditopang di IKN, pangan, sandang, dan sebagainya. Banyak hal yang butuh ditopang, termasuk tenaga kerja. Sehingga kita berharap Sulsel ini di tangan gubernur baru yang memang diinginkan oleh rakyat itu bisa betul-betul menjadi provinsi yang sudah siap berdampingan dengan IKN. Jangan jadi penyangga, berdampingan ya. Jadi kita bukan penyangga karena Sulsel sudah sangat kuat sekarang. Iya. Jadi kita tinggal kuatkan lagi Sulawesi Selatan ini supaya ke depan Sulsel itu memang menjadi provinsi yang diperhitungkan. Kalau di luar Jawa kan provinsi yang paling banyak disebut-sebut ya Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. Iya. Di sini posisinya sebenarnya. Dan kita berharap juga bahwa suasana politik ini tetap damai, tenang. Justru kegaduhan kotak kosong misalnya yang dihembuskan di luar sana itu kita coba selesaikan karena memang tidak pernah di pembicaraan itu di dalam. Yang ada pembicaraan itu di luar sana. Jadi, makanya sebelum saya jadi jubir Andalan Hati, saya pernah tulis kalau kotak kosong itu hanya hantu gitu. Iya. Kami juga sudah. Kotak kosong itu menurut saya hanya akan terjadi kalau para kandidat itu lempar handuk. Selama mereka masih berjuang untuk dapat partai, dapat. Apalagi Andalan Hati tidak punya niat untuk memborong partai semuanya. Itu poinnya. Ya. Dan tentunya kami juga merasa bahwa memang sebagai media juga menjadi corong edukasi politik dan kami tidak berada di pihak manapun dan kami jadikan Ruang Podcast ini menjadi adu gagasan dan kami berharap bahwa semua kandidat-kandidat ini punya orang yang jadikan pilkada ini menjadi pilkada adu gagasan lah, apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin dibangun Sulsel. Dan tentunya ini bukan terakhir Kak. Bukan cuma akan, tapi memang track record itu penting. Ya, ini yang kemudian kita akan sampaikan dan tentunya ini bukan terakhir kayaknya. Siap. Ini sampai bulan berapa Kak? Sampai bulan 12 lah. Saya dekat, saya punya kantor sebelah. Kayaknya tinggal sekolah sebelah. Kayaknya tinggal jalan-jalan kita sudah sampai. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Makasih Kakak Sabri. Di podcast kami dan ini tetap menjadi edukasi politik yang tentunya saya selalu berharap bahwa tokoh-tokoh dan pemikiran orang Sulsel itu banyak juga yang besar. Kenapa selalu kami buka ruang? Karena kebanyakan kalau kita lihat ini di TV di mana kebanyakan orang-orang luar Sulsel, padahal orang Sulsel itu banyak hebat-hebat menurut saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Dan sahabat Rakyat News, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.